Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang invisible war, ya, perang yang tak kelihatan. Kita mencoba melihat peperangan rohani dengan perspektif yang lebih segar seperti yang Alkitab bicarakan. Hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Perang Dimulai, yang bertahan siapa? Saudaraku, kemarin dunia benar-benar masuk mode perang. Entah kita rasa atau tidak, entah kita merasakan dampaknya langsung atau tidak, yang jelas kemarin sejarah dunia mencatat dunia mulai masuk ke mode perang. World War III, Perang Dunia III, ancamannya ada di depan mata. Di mana Israel di-backingi Amerika menyerang Iran, saudaraku. Kemudian Iran membalas ke beberapa pangkalan militer Amerika, termasuk juga yang ada di negara-negara Arab seperti Qatar, Bahrain, dan berbagai negara, ya. Setidaknya ada 7 negara yang ada pangkalan Amerika di situ diserang, saudaraku. Dan ini menimbulkan kemarahan dari otoritas lokal setempat. Jadi serangan terjadi, kemudian balasan diluncurkan juga oleh Iran. Rudal ditembakkan ke berbagai wilayah, ada rudal balistik yang ke atas bisa sampai keluar atmosfer lalu turun. Ada juga rudal yang memang dikendalikan dari sistem, saudaraku, ya. Dan ini membuat orang-orang itu panik, lari cari tempat aman. Kalau saudara lihat situasi Iran, itu orang-orang pada berlari cari tempat aman. Begitu juga di Israel, saudaraku, orang cari tempat aman. Ada satu video di berita mainstream yang menunjukkan bahwa orang-orang di Israel sedang berdoa, ya, di dalam sebuah tempat yang aman. Saudaraku, setiap analis di dunia ini tahu kalau perang ini terus eskalasi atau bertambah besar, yang goyang itu bukan cuma antara Iran dan Amerika serta Iran dan Israel. Yang goyang ini adalah perekonomian. Apalagi di Iran ada Selat Hormuz yang dipegang oleh otoritas Iran. Kalau Iran tutup, harga minyak dunia bisa meledak. Dan siap-siap harga bensin naik. Siap-siap harga LPG naik, saudaraku, ya. Yang jualan mau nggak mau harus tambah mahalin atau kecilin produknya, ya kan? Itu dampaknya ke kita. Perangnya di sono, dampaknya ke kita di harga. Banyak analis memprediksi setelah Lebaran harga akan bertambah naik. Ya, itu analisa mereka, bukan saya cuma dengar aja. Kemudian ancaman bukan hanya soal di ekonomi, tapi keamanan, terutama di daerah Timur Tengah. Mungkin ada saudara kita, ada kenalan kita yang bekerja di Qatar atau di tempat lain, saudaraku, di Abu Dhabi, di mana saja, itu daerah Timur Tengah semuanya menjadi rawan. Bahkan beberapa penerbangan sudah mulai ditutup. Rasa aman manusia di seluruh dunia akan berkurang sebab ada ancaman perang dunia ketiga. Mungkin kita belum rasa saat ini di Indonesia fine-fine aja. Di Indonesia perangnya katanya perangnya masyarakat sama pemerintah, gitu, ya. Ada yang ribut soal MBG lah, ada yang ribut soal korupsi lah, gitu, ya. Soal kriminalisasi lah, soal pelarangan ibadah lah, gitu, ya. Ributnya itu, ya, kata netizen, ya. Dan sementara Iran dan Amerika sudah perang rudal-rudalan, Iran dan Israel perang rudal-rudalan, Indonesia masih perang dengan pemerintahnya sendiri, kata netizen, ya. Tapi kita harus mencintai Indonesia, amin. Kita lahir di tanah ini, entah mungkin saudara lahir di luar negeri, tapi saudara warga negara Indonesia, cintai dan doakan. Alkitab bilang, berdoalah kemana saja engkau pergi. Jangan seperti orang yang lagi viral, bangga jadi warga negara luar, gitu, ya. Kalau saya sih nggak apa-apa WNI, kalau anak saya jangan, katanya. Saking keselnya ya sama Indonesia, ya. Oke, saudaraku, tapi ada satu kenyataan yang jarang kita sadari.
Ternyata hidup kita juga penuh dengan perang. Saudara mau terima atau tidak, sadar atau tidak, hidup kita penuh dengan perang. Perangnya nggak pakai rudal, perangnya nggak pakai nuklir, tapi tetap punya efek yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Ada yang tiap hari berperang dengan pikirannya, kecemasan, ketakutan akan masa depan, overthinking, gimana nanti, apalagi kalau melihat scroll berita, scroll masalah-masalah yang ada di dunia online, kita kemudian merasa down. Lihat lagi hidup kita, aduh susah banget rasanya. Ngurus anak, ngurus pekerjaan, teman yang suka gosipin, berbagai macam masalah. Belum lagi kendaraan rusak, belum lagi kendaraan hilang. Ini cemas saudaraku ya. Overthinking kita jadinya, aduh nanti gimana gitu ya. Tapi percaya nanti Tuhan ganti yang bagus ya Chris ya. Ada yang berperang dengan keluarga sendiri. Orang tua anak ribut tiap hari. Ya. Kakak adik ribut tiap hari, nggak damai-damai. Hubungan dingin, kasih bertambah dingin. Tetap mungkin say hello, tapi kasihnya udah dingin. Komunikasi hancur. Ya, sadar atau tidak sadar, ini adalah peperangan yang kita hadapi. Kemudian saudaraku, ada yang berperang di dalam ekonomi. Cukup enggak ya besok? Cukup enggak ya hari ini? Ada yang mungkin beberapa orang yang sudah mulai cari-cari koin yang selama ini dipegang, disimpan-simpan. Karena sudah tanggal tua mulai buka aset-aset koin tuh saudaraku ya. Apa yang bisa dipakai, pokoknya semuanya dikumpulin. Cukup enggak ya? Tekanan hidup yang kita alami saudaraku di dalam ekonomi ya. Keinginan kita ingin membeli sesuatu, pergi ke suatu tempat, mengunjungi orang tua, mengunjungi sanak saudara, tapi tidak ada keuangan yang cukup, kita jadi tertekan saudaraku. Kita berperang dalam soal ekonomi. Ada yang berperang dengan kesehatan, sakit, penyakit yang tak kunjung sembuh. Pola hidup yang dimana seringkali kita nggak disiplin, yang sering juga mendatangkan sakit di dalam hidup kita. Kita bergumul dengan ini. Belum lagi tertular virus dari teman, dari yang lain gitu. Sampai harus membatasi semuanya. Ini peperangan kita saudaraku. Nggak pakai rudal, nggak pakai nuklir, nggak pakai komando dari Amerika, Israel atau Iran atau China atau Rusia, tapi ini terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi realitanya dunia memang sedang perang, masuk mode perang, ancaman perang dunia 3 di depan mata. Tapi banyak dari kita juga mengalami peperangan hidup setiap hari. Bedanya yang satu terlihat di berita saudaraku, diviralkan, masuk ke berita mainstream. Permasalahan kita setiap hari tidak masuk di berita. Hanya kita sendiri yang menanggung. Bahkan gembala saudara susah mencerna dan memahami masalah saudara. Hanya saudara yang mengerti dengan Tuhan. Itu tersembunyi di hati saudara. Dan itu peperangan kita setiap hari. Jadi pertanyaannya saudaraku, saat dunia masuk mode perang, kita berlindung di mana? Saat semuanya goyang, ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita goyang, siapa yang akan bertahan? Hari ini saya akan ajak kita bicara doktrin perlindungan ilahi di tengah perang. Mari baca Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Sudah ada di slide, kita baca saja di sini. 1, 2, 3, semua bersuara. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa sekali kalau kita renungkan. Dalam doktrin militer ada yang namanya tempat perlindungan. Tempat perlindungan dalam doktrin militer itu bukan sekedar lokasi, saudaraku. Dalam terminologi militer, konsep tempat perlindungan itu lebih dekat kepada 3 hal ini. Yang pertama, hardened shelter, atau yang kita kenal sederhananya bunker. Ya, shelter, tempat perlindungan yang kuat, bunker. Lalu yang kedua ada strategic safe zone. Ya, jadi zona yang aman, yang strategis. Kemudian continuity of common location atau COG, protection, ya, center of gravity, pusat kekuasaan dan perlindungan. Mari kita lihat yang pertama, hardened shelter atau bunker. Tempat perlindungan dalam dunia militer itu diperkuat secara ekstrim, saudaraku. Dibangun untuk tahan ledakan, blast resistant, ya. Tahan ledakan dari rudal maupun bom, bahkan serangan nuklir pada level tertentu. Tapi nampaknya agak susah jadi buat tempat perlindungan, kecuali dalam-dalam banget karena ada bomber B-2 Amerika saat ini. Secara militer begitu ya. Kemudian biasanya hardened shelter ini, tempat perlindungan atau bunker ini berada di bawah tanah. Biasanya dari dinding beton yang tebal ditambah dengan baja dengan sistem filtrasi udara yang anti kimia, anti senjata biologis. Intinya, tempat perlindungan adalah tempat untuk bertahan hidup saat serangan berlangsung terjadi. Kabarnya pemimpin Iran sudah diungsikan sebelum serangan. Ada yang bilang sudah tewas juga ya, kita nggak tahu beritanya yang benar mana. Tunggu saja ya. Yang kedua, saudaraku, strategic safe zone. Ini adalah wilayah aman yang dirancang secara strategis. Tempat perlindungan bukan cuma bicara tempat bunkernya yang aman, tapi lokasi strategis, zona yang aman. Wilayah yang memang dirancang aman secara strategis. Ya, misalnya di kutub itu dibangun bunker untuk resepnya Oreo gitu. Nyangka nggak saudara ya? Resep Oreo saja dibuatkan bunker loh saudara. Kita rumah masih kontrakan. Oreo sudah ada bunkernya saudara, cuma untuk resep lah di situ. Ya kan, itu di Antartika katanya, supaya kalau dunia ini hancur karena perang, resep Oreo aman untuk generasi berikutnya katanya. Gimana resep gado-gado ya? Resep kekian gimana nih panitia? Udah diamankan gak di bunker? Siapa tahu dunia ini nanti musnah, nggak ada orang tahu buat kekian kan? Jadi pemuda-pemuda yang basar kekian ini harus memikirkan generasi berikutnya ini. Nanti kalau mereka cari dana 100 tahun ke depan, mereka mau buat kekian, resepnya nggak ada, gimana nih kalau kita semua mati karena perang nuklir ya? Strategic safe zone ini bukan hanya bangunan, saudaraku, tapi area. Dia dijaga supaya jauh dari konflik, punya akses logistik, punya akses makanan, air, relatif stabil dan terkendali. Dan contoh dalam prakteknya biasanya zona hijau, green zone, wilayah evakuasi para elit. Ya.
Dan biasanya para elit kalau dia sudah punya duit banyak, dia bangun bunker sendiri ya. Nah intinya tempat untuk menjaga stabilitas saat situasi itu chaos. Dengan sudah persediaan stok makanan dan yang pasti udara sudah dipersiapkan setidaknya untuk bertahan 2-3 tahun. Sampai kalau ancaman radiasi nuklirnya sudah mulai turun. Karena saudara pernah nggak nonton film-film perang gitu ya? Ketika dunia ini sudah kan ancaman nuklir, lalu orang sembunyi di bawah bunker lama bertahun-tahun, ketika mereka muncul, gedung-gedung tinggi udah runtuh gitu ya. Atau mungkin film yang bunkernya nggak di bawah tanah, safe zone-nya itu di angkasa gitu ya, di luar. Ini gembala saudara hobi nonton film, jadi tahu. Tapi akhir-akhir ini sudah jarang nonton saudaraku. Tapi maksudnya dalam dunia militer itu ada yang namanya strategic safe zone ya. Zona yang aman ya. Kemudian yang ketiga, tempat perlindungan itu bukan cuma soal bunkernya, areanya, tapi juga soal continuity of common location-nya ya. COG protection itu center of gravity, pusat kekuatan utama. Ini tempat pimpinan negara atau militer diamankan. Supaya apa? Supaya sistem komando tetap aktif, supaya keputusan strategis tetap bisa dibuat saat keadaan chaos di atas atau di bawah kalau dia di angkasa. Dan biasanya ini sangat rahasia, sangat terlindungi, punya sistem komunikasi independen ya. Makanya pesawatnya Amerika itu ya kan, itu seperti bunker berjalan katanya. Di situ semuanya ada, pusat kendali nuklirnya ada di situ, apanya semua di situ ya. Jadi kalau kita lihat di film-film gitu kan, setiap pimpinan negara pergi ke sebuah tempat biasanya ada koper yang dibawa itu oleh ajudannya, itu nuklir tuh. Bahkan maaf kata saudara ya, presiden-presiden tertentu itu saking mau safe zone-nya dia, ke toilet pun itu kotorannya itu harus dibungkus ulang, dibawa pulang ke negaranya saudara ya. Presiden Putin kan gitu tuh. Nggak sembarangan supaya musuh intelijennya tidak bisa memata-matai kondisi kesehatan dari presidennya. Bahkan sampai hajatnya pun diamankan saudara. Apalagi matanya. Hajat aja diamankan saudaraku ya. Ya, apalagi hajat hidup orang banyak gitu. Jadi sederhananya dalam doktrin militer, tempat perlindungan itu ada 3. Bunker. Sederhananya apa? Supaya kita nggak koit, nggak mati. Harus punya bunker. Lalu kita harus punya safe zone. Supaya kita nggak kacau nantinya saat terjadi perang. Lalu ada COG location-nya. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah dan kontrol saat dunia ini benar-benar chaos. Itu konsep tempat perlindungan dalam dunia militer. Menarik saudaraku, sebab Mazmur 46 menyatakan Tuhan adalah ketiganya sekaligus. Dia adalah bunker, dia adalah safe zone, dia adalah COG location-nya. Tempat di mana ketika chaos terjadi, kita tidak kehilangan kontrol, kita tidak kehilangan arah, sebab kita berlindung di dalam Tuhan, bunker segala bunker, safe zone segala safe zone, dan COG location di atas COG location. Seperti dalam standar militer tertinggi, perlindungan sejati itu bukan cuma soal selamat. Nanti setelah selamat mau ngapain, kan begitu. Kita berlindung di bunker, setelah itu cuma tahan 2 hari hidup, ya mau ngapain, mendingan mati kena nuklir gitu. Ya kan? Jadi dalam konsep tempat perlindungan itu bukan cuma soal selamat, tapi bagaimana tetap hidup stabil beberapa tahun ke depan dan memegang kendali di tengah serangan dan situasi dunia yang chaos. Itu konsep tempat perlindungan. Makanya di bunker-bunker itu saudaraku biasanya sudah ada makanan, sudah ada filterisasi oksigen supaya dari yang memfilter virus, radiasi dan berbagai macam kotoran bekas kotoran abu nuklir dan bermacam-macam lainnya saudaraku ya. Itu sudah ada semuanya teknologinya di bunker-bunker yang canggih. Jadi perlindungan sejati bukan cuma soal selamat, tapi what next? Bagaimana kita tetap hidup stabil, memegang kendali atas hidup kita, kita tidak kehilangan arah karena chaos yang terjadi.
Demikian Tuhan, saudaraku, saat kita berlindung kepada Tuhan, kita tetap stabil dan tetap bisa pegang kendali di tengah peperangan, pergumulan, himpitan hidup yang kita alami. Mari kita breakdown teksnya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam perspektif militer, ayat ini adalah core defense system, saudaraku. Perlindungan utama. Dalam bahasa Ibrani-nya, Elohim lanu makase faos. Elohim lanu. Lanu itu padaku, bagi kita. Allah itu bagi kita. Dia personal sekali. Dia dekat dengan kita. Dia ada di pihakmu. Allah itu bagi kita. Israel saat ini boleh mengatakan Yahweh itu bagi kita, tapi mereka juga bisa mengatakan apa? Amerika bagi kita, teman sekutu untuk menyerang musuh-musuh. Artinya apa? Allah itu bagi kita, bicara gue ada di pihakmu, Tuhan ada di pihakmu. Siapa yang bisa lawan kamu? Musuhmu, musuhku. Allah itu bagi kita, itu maksudnya. Ya. Musuhmu adalah musuhnya Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini bicara tentang core defense system. Karena dalam doktrin militer ini merupakan primary defense layer. Ya. Jadi sebuah lapisan pertahanan yang utama. Secara sederhana begini, saudaraku, kita bisa coba pikirkan. Semua sistem pertahanan itu dimulai dengan satu pertanyaan ini. Sebelum gue nyerang, gue pastiin gak gue bisa terima serangan balasan? Ngerti, saudara? Kenapa Israel berani tembakan rudalnya ke Iran? Karena dia punya 3 sistem lapisan udara, saudaraku. Iron Dome, David Sling, ada lagi satu saya lupa. Yang terbaru itu senjata laser. Jadi nggak perlu rudal seperti Iron Dome. Kalau rudal datang, senjatanya itu laser, gitu ya. Jadi sinar cahaya yang difokuskan itu laser yang membuat panas dan menghancurkan sebuah benda, ya. Jadi dia berani, saudaraku. Belum lagi ditambah Amerika bagi kita, kata Israel. Amerika bagi kita teman sekutu yang akan melindungi kita. Dan Iran juga berani. China, Rusia, gitu ya. Bagi kita, sekutu kita tuh. Karena pesawat Cina bolak-balik Iran tuh. Apakah itu mengamankan Khamenei? Apakah itu yang lain? Gitu ya, nggak tahu ya. Jadi kalau serangan datang, apa yang melindungi kita? Itu maksudnya adalah core defense system atau primary defense layer itu, saudaraku. Lapisan pertama yang utama dari pertahanan. Kalau kita mau nyerang dalam doktrin perang, kita pastiin enggak kita bisa terima serangan balasan. Itu core defense system, perlindungan utama. Jadi ketika Mazmur 46 bilang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, yang lindungi kita itu bukan baja, bukan tembok, bukan bunker yang dibuat oleh manusia, tapi Tuhan sendiri adalah perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan perlindungan kita, saudaraku. Dia COG, di atas segala COG. Ya. Center of gravity itu. Pusat kekuasaan dan pertahanan di situ. Pusat kontrol di situ, saudara. Dia di atas semuanya. Dia safe zone di atas safe zone. Dia adalah zona aman di atas zona aman lainnya di dunia ini. Dia adalah bunker di atas segala bunker. Mazmur 46 ini jelas kasih tahu Tuhan itu bagi kita, lanu di pihakmu, bersama dengan sekutumu yang paling dekat dan yang paling kuat. Saudara lihat pidatonya Donald Trump kemarin ketika setelah menyerang Iran, apa Donald Trump bilang? Tidak ada yang boleh melawan dominasi Amerika. Waduh, satu sisi keren, satu sisi menakutkan, saudaraku ya. Nanti saudara nonton pidatonya itu. Tidak ada yang boleh satu negara pun di muka bumi yang menentang dominasi Amerika. Dan sekarang Tuhan dari sorga kasih tahu, tidak ada satupun yang berhak menentang dominasi kerajaan Tuhan
di muka bumi. Bahkan Donald Trump pun harus tunduk, saudaraku ya, sama Tuhan semesta alam. Amin. Lalu Mazmur 46 ayat 3 sampai 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Waktu saya baca ini saya sempat nyeleneh pikiran saya. Kenapa diterjemahkan gunung-gunung goncang di dalam laut? Pemazmur saat itu nggak punya teknologi untuk deep ke dalam laut ya, lihat gunung dalam laut. Tapi udah dikasih tahu loh zaman itu ya. Jadi kayaknya orang-orang kuno juga tahu ada gunung di dalam laut ya. Jadi sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ayat 3 sampai 4 ini kita bisa sebut sebagai chaos skenario simulation. Agak Inggris-Inggris biar keren dikit lah saudara ya. Perhatikan ayatnya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Kan dikasih tahu tadi Tuhan tempat perlindungan, core defense system, ya, tempat perlindungan shelter yang sejati. Kemudian di ayat 3 sampai 4 dikasih tahu skenario. Kenapa kita perlu Tuhan yang adalah tempat perlindungan? Dikasih tahu skenario chaosnya ini seperti ini, ya. Sekalipun bumi berubah. Ini simulasi perang skala penuh, saudaraku. Coba lihat, bumi berubah, menunjukkan sistem yang runtuh. Gunung goyang, gunung itu sesuatu yang stabil, saudaraku. Bicara sesuatu yang stabil, yang kokoh, bahkan tempat perlindungan manusia. Struktur stabilitas ini hancur. Gunung goyah itu bicara itu. Lalu laut mengamuk. Laut itu dalam zaman kuno merupakan tempat yang sangat menakutkan. Ketika laut mengamuk itu artinya chaos total, ya, chaos total yang terjadi. Jadi Tuhan tempat perlindungan dijabarkan oleh pemazmur, kemudian dikasih tahu karena Tuhan tempat perlindungan, nih ada chaos yang terjadi. Chaos yang terjadi apa? Sistem runtuh, struktur stabil hancur, dan chaos total terjadi. Rantai pangan terputus, rantai minyak terputus, maka harga-harga bisa naik. Ilmu ekonomi sederhana, supply and demand. Ya. Kalau supply banyak, harga bisa turun. Kalau supply sedikit, permintaan banyak, maka harga bisa naik, saudaraku. Seperti itu yang terjadi. Bisa jadi chaos, bukan cuma soal hancur-hancuran fisik bangunan karena peperangan rudal, tapi ekonomi bisa hancur. Dan saudara jangan pikir saudara aman di pekerjaan, bisa ada PHK, bukan nakut-nakutin dan bukan nyumpain. Tapi maksudnya saudaraku, kita mesti berlindung pada Tuhan, amin. Saya doakan supaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saya juga. Ya. Jadi kita melihat kalau dunia chaos, tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Dalam intelijen, saudaraku, ini disebut worst case skenario modeling atau pemodelan skenario terburuk. Kalau saudara ingin merencanakan sesuatu, maka rencanakan skenario terburuk seperti apa. Contoh sederhana seperti waktu panitia harus putuskan 2 hari atau ini perangnya panitia ini kan, perang harga ini, perang cari dana ini kan. Harus putuskan 1 hari 2 hari, saya kasih pandangan tuh. Nanti kalau kita 2 hari, kita booking 2 hari, dananya nggak nyampe, bukan nggak beriman, tapi ngelihat realistis kesibukan kita gimana. Harus siapkan skenario terburuk. Di dalam sebuah perencanaan begitu, saudara. Pemodelan skenario terburuk. Dan Tuhan kasih tahu, aku perlindungan ya, sekalipun bumi bergoncang. Ini skenario terburuk nih, ya kan? Gunung-gunung di dalam laut itu bergoncang, bergoyang. Itu skenario terburuk. Apa yang lebih buruk dari bencana gempa, saudaraku? Ya. Tsunami, nuklir, kalau rudalnya jatuh di dalam laut, menyebabkan gelombang kejut, ya. Kalau dia sampai ke dalam dataran di bawah lautnya, terpecah, bergerak lempeng mungkin kalau dia besar sekali misalnya, ya kan? Bisa chaos betul ini dunia, saudaraku. Itu ancaman yang bisa terjadi di depan mata. Dan biasanya di dalam skenario terburuk itu manusia panik. Betul? Manusia panik.
Tapi ayat itu berkata sesuatu yang agak lain memang saudaraku. Dikasih tahu kita tidak akan takut. Amin. Nah, coba kita baca ayatnya lagi, kasih naik ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat dari perspektif militer ya, teks ini ya. Coba kita baca. Sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Coba saudara bawa ini ke alam pikir saat ini. Bumi berubah bisa gimana? Nggak usah jauh-jauh ke Amerika dan Iran. Tanah bergerak di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah, gerak tuh. Satu desa harus mengungsi, beberapa desa harus mengungsi. Bahkan kalau saudara lihat yang dibuat oleh netizen tuh, sampai dikasih lihat Pulau Jawa terbelah gitu ya. Karena pergerakan tanah di Jawa Tengah. Bumi berubah. Saudara ingat likuifaksi di Palu beberapa tahun lalu? Mengerikan, rumah jalan gitu. Bencana di Sumatera baru-baru ngeri saudaraku. Sampai waktu terjadi likuifaksi itu, saya coba searching, bahkan waktu ancaman megatrust juga, saya coba searching di Google dan tanya AI gitu. Bagaimana Karawaci gitu, iseng saya. Saya foto sekitar ini saudaraku ya. Ini kerjaan saya ini agak lain kadang. Pak Gembala saudara ini canggih juga tapi agak lain juga kadang. Jadi saya foto, patokan saya gunung sana. Set. Saya foto gunung sana, set. Lalu saya kasih lokasi. Saya upload ke ChatGPT. Saya minta kasih tahu menurut analisismu sebagai AI, gimana dengan kondisi lokasi di sini? Ada di lintang bujur ini, gimana keadaan tanah di sini? Menurut analisamu dari geospasnya gitu. Gimana lah kamu analisa? Gitu intinya gitu ya. Dia bilang Karawaci termasuk tempat yang aman. Secara struktur, secara ini tanah gitu ya. Dibanding dengan yang lain. Tapi kemudian tetapi bangunannya bisa tidak aman karena bangunan lama gitu. Ini simulasi megatrust saudara ya. Saya nyeleneh sendiri gitu ya. Tapi lebih dari itu semua saudara, perlindungan dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Nah, itu sekedar pikiran gatal saya aja dengan teknologi ya. Mumpung ada AI nanya-nanya gitu aja. Tapi benar atau enggak kita enggak tahu. Hanya Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Jadi chaos skenario system simulation, chaos skenario simulation. Saya coba mengsimulasi ya dengan bantuan AI yang saya tahu memang bisa ada bias dan bisa saja dia salah, tapi setidaknya memberikan perspektif bantuan bagaimana kita melihat sesuatu saudaraku. Ada pemodelan skenario terburuk. Tapi Mazmur 46 ini kasih tahu yang terbaik. Sekalipun bumi berubah, dunia bergoncang, kita tidak akan takut. Saudara cek berita-berita, rakyat Iran ketakutan. Rakyat Iran ngomong begini, dia tulis tuh di media sosialnya dan diviralkan oleh netizen lain. Ya. Kami pernah perang lawan Irak dan kami tidak takut sebab dia lawan yang seimbang. Tapi ketika perang lawan Amerika dibantu dukungannya Israel dan mungkin saja NATO juga akan bergerak, negara-negara Eropa. Karena doktrin NATO, satu negara NATO diserang, semua negara harus bantu. Itu sumpah atau MOU-nya dari NATO, saudaraku. Ya kan? Jadi kami takut. Nanti kalau serang Amerika diserang bukan cuma oleh Amerika dan Israel, diserang juga oleh NATO. Itu yang buat rakyat Iran ketakutan. Ya. Jadi mereka tahu kalau ada dominasi yang lebih besar dari negara mereka, itu ingin menguasai negara mereka, maka mereka ketakutan. Meskipun tentu beberapa dan katanya banyak rakyat Iran yang lebih suka rezim ini dibubarkan gitu ya, karena dianggap sebagai rezim yang mencelakakan mereka. Tapi lepas dari semua itu, lepas dari obrolan itu saudaraku, saya mau kasih tahu, sekalipun bumi berubah, Alkitab jamin kalau kita berlindung di dalam Tuhan, kita bisa katakan kita tidak akan takut. Amin. Kenapa? Karena perlindungan kita tidak terikat pada sistem yang sedang runtuh. Amerika mengandalkan sistem militer dan kekuatannya. Israel juga mengandalkan sistem militer dan
kekuatan pertahanannya. Tapi siapa yang bisa mencegah bencana terjadi? Hanya Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Amin, saudaraku. Mari kita bedah lagi ayat berikutnya. Ayat 5 dan 6. Kita baca. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 5 sampai 6 bicara secure zone, wilayah aman yang ilahi. Ada suatu sungai yang alirannya menggembirakan kota Allah. Allah ada di dalamnya, kota yang disukakan oleh aliran sungai, dan Allah diam di kota itu. Seperti kita pelajari tadi, di dalam perang selalu ada yang namanya secure zone, green zone, zona aman. Indonesia termasuk zona aman kalau terjadi perang dunia 3. Switzerland atau beberapa negara dianggap aman karena dianggap netral. Indonesia juga non-blok, ya, dianggap netral. Presiden kita katanya mau memediasi, mau berangkat ke Iran katanya. Kita doakan, ya. Sebagai orang Kristen kita doakan perdamaian dunia. Tapi dari satu sisi kita juga mengerti nubuatan Alkitab harus terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan bicara tentang perang, saudaraku, kita perlu green zone, zona aman. Dan puji Tuhan Indonesia termasuk zona aman kalau terjadi perang dunia 3. Zona aman dari efek langsung rudal dan nuklir. Tapi untuk ekonomi tetap akan kena dampak. Tapi Indonesia juga punya kekuatan sendiri. Kita punya tanah, lempar saja itu batang ubi, bisa tumbuh jadi ubi, saudaraku, ya. Bukan batang ubi jadi jagung, tersulap nanti. Ya kan? Terlalu subur tanah kita ini, saudaraku, ya. Jadi kita bersyukur tinggal di Indonesia. Bangga jadi WNI, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, kata Alkitab. Ini tempat di mana suplai tetap jalan, saudaraku. Komunikasi tetap hidup, moral tetap terjaga. Saudara nonton nggak misalnya kayak film-film World War gitu ya, perang-perang dunia, kemudian orang berlindung di sebuah safe zone gitu ya, zona aman. Entah itu karena perang zombie, entah itu karena perang nuklir atau perang apa gitu. Mereka berlindung di safe zone kan, zona aman. Saudara tahu apa yang terjadi di safe zone itu? Moral setiap orang di situ diuji. Karena apa? Mereka harus berbagi makanan, berbagi toilet, ya kan? Harus sempit-sempitan tidur, berbagi di situ. Moral diuji. Jadi di tempat perlindungan itu bukan cuma soal kita selamat dari ancaman, makan, minum, tapi moral di situ diuji, saudaraku. Karena kita punya hidup yang terbatas di zona perlindungan aman di dunia ini. Bagaimana moral kita diuji? Nah, saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan ada perlindungan, di mana moral kita tetap terjaga, komunikasi kita tetap hidup, supply juga tetap jalan. Itu sebabnya Mazmur berkata, di tengah dunia yang chaos, ada wilayah yang tetap stabil. Why? Because Allah ada di dalamnya. Amin. Allah ada di dalamnya. Coba baca lagi ayatnya. Ayo, ini saya suka ayat ini. Coba baca 1, 2, 3. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dari ayat 1 sampai 2 dikasih tahu Tuhan perlindungan kita. 3 sampai 4 dikasih tahu ini simulasi chaos yang terjadi. Simulasi terburuk yang terjadi. Yang paling ekstrim yang bisa terjadi. Bumi berubah, gunung-gunung goncang, laut bergelora. Tapi kemudian di tengah situasi chaos itu dijelaskanlah apa yang ada di ayat 1 Tuhan tempat perlindungan kita itu. Digambarkan sebagai sebuah kota. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bicara apa? Bicara dia bunker yang luar biasa.
bicara ada supply di dalam bunker, bicara ada aliran sungai di situ, ada sukacita, kita bisa tetap bermain, moral kita tetap terjaga di dalam perlindungan ketika dunia di sekitar kita chaos. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Sungai bicara apa? Kehidupan. Sungai bicara apa? Kita bisa happy berenang di situ. Sungai bicara sumber air sodekat. Betul? Ya kan? Dan yang lebih dari itu semua, saudaraku, Allah ada di dalamnya. Amin. Bukan hanya tumbuhan bisa hidup karena ada aliran sungai, tapi Allah ada di dalamnya. Dan karena Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, dan Allah akan menolong kita menjelang pagi. Artinya apa? Allah selalu menolong kita karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, perhatikan kebenaran ini. Stabilitas hidup kita bukan karena kita ada di sebuah lokasi, tapi karena hadirat Allah yang ada di situ. Amin. Stabilitas rumah tangga kita, stabilitas pekerjaan kita, stabilitas pikiran kita, stabilitas ekonomi kita, bukan karena kita ada di sebuah lokasi tertentu, bukan karena apa yang kita simpan secara jasmani, tapi karena ada hadirat Allah di situ. Bukankah sudah terbukti banyak orang populer dan terkenal stres dan mati bunuh diri? Bukankah sudah terbukti banyak orang-orang yang kaya, punya banyak uang, stres, mati bunuh diri? Mereka sampai pada satu titik bahwa uang dan kekayaan tidak bisa membahagiakan mereka. Mereka paham di titik akhir itu bahwa hanya hadirat Tuhan satu-satunya tempat perlindungan aman. Amin. Kita bisa mengalami penderitaan seperti jemaat mula-mula mengalami penderitaan. Tapi mengapa iman mereka tetap bertumbuh? Mereka sadar stabilitas kita bukan terletak pada banyaknya duit kita. Bukan terletak pada banyaknya apa yang kita punyai, cadangan yang kita punya secara jasmani. Tapi apakah kita tinggal di dalam hadirat Allah? Supaya di dalam duka pun kita tetap bersuka cita. Supaya di dalam penderitaan pun kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Apa yang membuat itu semua bisa kita lakukan? Hadirat Allah. Mazmur 46 mengatakan Allah ada di dalamnya. Waktu Allah ada di dalam hidup kita, aliran sungai itu mengalir, memberikan kehidupan, kecemasan dihilangkan, ketakutan disingkirkan. Ketidakcukupan di dalam pikiran kita diubah menjadi sukacita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Dan kita bisa tetap stabil dan tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Rumah tangga kita mungkin goncang. Suami, istri, anak-anak, pekerjaan kita mungkin goncang. Tetapi kalau hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, sikap kita, perspektif kita bisa berubah melihat keadaan, permasalahan hidup yang kita alami. Mengapa banyak orang berantakan di dalam kehidupan pribadinya? Karena enggak mengundang hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Dia enggak undang hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita undang hadirat Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, permasalahan tetap boleh ada. Guncangan hidup tetap boleh ada. Bahkan Tuhan melatih itu semua untuk melatih iman, mengizinkan itu semua untuk melatih iman kita. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita tetap akan stabil bersama dengan Dia. Amin. Ayat 7 sampai ayat 8, mari kita lihat lagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, dibuat perbandingan. Tadi tempat perlindungan diklaim di awal, kemudian disimulasikan chaosnya yang bisa terjadi. Kemudian dikasih tahu tempat perlindungan itu kota Allah. Kemudian dikasih lihat lagi supaya dibandingkan. Bangsa-bangsa ribut, tadi bicara alam. Sekarang bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Dan di situ Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 7 sampai 8 ini
bicara tentang power superiority, dominasi kekuatan. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tepat juga itu Donald Trump bilang ya, di dalam perspektif keamerikaannya dia. Tidak ada boleh satupun yang boleh melawan dominasi Amerika. Karena apa? Dia ngerasa punya kekuatan. Dan tepat juga Indonesia kalau mengatakan tidak ada boleh satu jengkal pun dari pulau Indonesia diambil oleh Malaysia misalnya. Atau diambil oleh China misalnya kan. Wajar, kita berdaulat atas bangsa kita. Bicara power superiority. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ini gambaran dari eskalasi global. Coba nanti kalau misalnya Qatar itu mulai marah lagi sama Iran, Bahrain marah sama Iran karena rudalnya masuk ke wilayah udaranya, apa yang terjadi? Negara-negara Arab beberapa ikut perang bersama Amerika dan Israel lawan Iran. Kalau Iran berteriak kepada Rusia, kepada Korea Utara dan kepada China, terjadilah eskalasi, ya kan? Eskalasi, saudara, peningkatan perangnya dan peningkatan bahaya bisa terjadi, ya kan? Tetapi di dalam eskalasi itu bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ada satu kalimat yang luar biasa. Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ini bukan hanya sekedar puisi, saudaraku, di dalam Mazmur. Ini sebuah bahasa yang saya sebut di sini absolute power projection, ya. Sebuah kekuasaan yang mutlak. Bangsa-bangsa boleh ribut, kerajaan-kerajaan boleh goncang, tapi ketika yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, ketika dominasi di atas segala dominasi, bahkan di atas segala dominasi Amerika memperdengarkan suaranya, bumi bisa hancur, ya. Absolute power projection, dan Donald Trump sudah melakukan itu. Tidak ada satupun yang boleh menentang dominasi Amerika di dunia ini. Dan sekarang sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, tidak ada satupun kuasa, power yang bisa menentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tidak ada satupun. Ini absolute power projection. Dalam militer, siapa yang punya dominasi total, dia yang menentukan hasil akhirnya, saudaraku. Dalam doktrin militer, siapa yang menguasai udara akan berpotensi menang perang besar. Dan siapa yang menguasai daratan berpotensi untuk menguasai negara itu. Dalam Mazmur ditegaskan Tuhan yang menentukan hasil akhir. Bangsa-bangsa boleh goncang, kerajaan-kerajaan bisa saling berperang, tapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Saudaraku, mari kita lihat kemudian ayat yang ke-9 dan ke-10, biar cepat ya. Kita baca lagi. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kita jadi ingat di Papua. Perang dengan busur, saudaraku. Sampai di ujung-ujung bumi, ya kan? Perang ini sekarang bukan cuma soal nuklir, ada perang-perang suku yang terjadi di pedalaman. Orang bunuh-bunuhan, saudaraku. Dan Tuhan berdaulat di atas semua itu. Belum lagi peperangan hidup kita. Omelan suami istri, omelan anak orang tua. Omelan dengan customer, kalau saudara pedagang. Omelan dengan penjualnya gitu. Tawar-menawar akhirnya ribut gitu kan. Udah, kalau ibu nawar-nawar terus, sudah cari aja ke seluruh ujung bumi. Kalau ada harga yang lebih murah dari saya diskon 50%. Ribut gara-gara nawar, saudaraku ya. Ini perang harga, ini perang harga. Belum lagi war tiket ya, perang tiket mau lebaran nih. Nah, coba saudara cari itu berita. Ini war tiket mau lebaran sudah mulai terjadi, sudah terjadi beberapa waktu lalu. Orang perang cari tiket nih, saudaraku, untuk pulang kampung. Kasihan ya, karena armada terbatas, harga nanti bisa naik. Orang sudah war tiket duluan ini, buru-buru tiket untuk bisa pulang mudik. Dan Tuhan berdaulat di atas semua itu. Amin. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di muka bumi. Ini di dalam dunia militer disebut sebagai battlefield evidence, bukti nyata. Saudara pernah nonton nggak film-film tentang mata-mata atau
sniper misalnya gitu ya. Dia dikabarkan udah tewas gitu dah dalam perang, dia pasukan elit terus tewas gitu. Tapi ternyata itu kesalahan karena tidak pernah ditemukan mayatnya, betul? Tidak ada battlefield evidence-nya, bukti yang nyata di lapangan. Akhirnya dia dinyatakan sudah mati dan dia hidup sebagai hantu, jadi sniper bayaran. Ya kan? Jadi dalam perang, saudaraku, kalau seseorang dianggap mati, dianggap kalah, harus ada bukti nyatanya, mayatnya harus ada. Dites DNA kalau perlu, ya kan? Kayak Saddam Hussein dulu ditangkap, harus sampai ada bukti nyatanya gitu. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ini battlefield evidence. Bukti nyata di lapangan harus ada. Dalam intelijen ini disebut field verification. Verifikasi di lapangan. Bukan cuma sekedar teori dia mati karena ledakan rudal, harus ada bukti fisiknya. Bukan asumsi, tapi jelas harus bukti di lapangan. Pergi dan lihatlah. Harus ada tim yang benar-benar pergi memastikan bahwa orang ini yang benar-benar tewas, gitu kan? Pergi dan lihatlah. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, udah terjadi nih perangnya. Pergi, lihat buktinya di sekelilingmu. Dan yang terjadi apa? Karena Tuhan yang berdaulat menghentikan perang, di dalam ayat sebelumnya tadi, peperangan dihentikan, senjata dipatahkan, konflik disudahi. Artinya Tuhan bukan hanya melindungi, tapi dia bisa mengakhiri perang, bisa memberikan kedamaian yang sejati. Pergi, buktikan, dan lihatlah. Kemudian saudaraku, Mazmur 46 ayat 11 sampai 12 yang terakhir. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Allah Israel, kota benteng kita. Ya, ini bukan prozionis atau apa, ini Alkitab ngomong ya. Kota benteng kita adalah Allah Yakub, Allah Israel, ya. Terlepas dari kontroversi Israel sekarang tuh masih bangsa pilihan Tuhan atau tidak, Alkitab ngomong kota benteng kita Allah Israel. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudaraku, di ayat 10 ini bicara tentang komen final, perintah tertinggi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dia bicara tempat perlindungan, dia bicara tentang chaos. Dia bicara tentang safe zone, kota Allah yang tenang karena ada kehadiran Tuhan di situ. Kemudian dia bicara tentang chaos bangsa-bangsa lagi. Kemudian dia bicara tentang pergi dan lihat bukti di lapangan, Tuhan bisa hentikan perang. Dan kemudian ada perintah terakhir yang diberikan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ini bukan saran, ini sebuah perintah tertinggi. Di dalam konteks militer, ketika komandan tertinggi bicara, itu semuanya harus diam. Pernah nggak saudara nonton film perang gitu tuh? Misalnya ada serangan alien dari luar gitu. Ini Gembala sudah terlalu banyak nonton film ya. Akhirnya ilustrasinya film-film gitu. Tapi itu kan diambil dari simulasi nyata, saudaraku ya. Sutradara itu kan juga membayangkan sebuah simulasi gitu. Dan kemudian ketika chaos terjadi, tiba-tiba presiden Amerika, biasanya presiden Amerika kan karena filmnya Hollywood. Muncul kemudian di live streaming, semua terdiam, di syuting sinematik gitu ya. Semua masyarakatnya terdiam, ngelihat ke TV, ngelihat ke layar gitu ya. Ketika apa pemimpin tertinggi berbicara, ada bayangan itu enggak? Yang pernah nonton film katakan amin. Ya kan? Ketika pemimpin tertinggi bicara, semuanya diam, dengerin tuh. Apa yang pemimpin tertinggi kita ngomong? Itu penting. Ketika terjadi chaos, penting untuk kita mendengar pemimpin tertinggi kita berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengungsi? Haruskah kita melawan? Apa instruksi yang akan diberikan oleh pemimpin tertinggi kita? Ketika komandan tertinggi berbicara, semua harus diam. Dan Tuhan kasih tahu, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Berhenti kamu panik. Berhenti kamu mengontrol untuk dirimu sendiri. Sebab aku Tuhan yang pegang kendali di atas semuanya.
kita bisa berkata seperti Daud, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan, di dalam himpitan hidup kita. Dan pertolongannya sangat terbukti. Amin. Jadi perang dimulai, siapa yang akan bertahan? Jawabannya orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Apa pergumulan kita hari ini, saudaraku? Apa yang membuat hidup kita terjepit? Apa yang membuat kita berusaha untuk senyum di luar kepada orang lain, padahal hati kita hancur di dalam? Apa peperangan yang kita hidupi, yang kita alami setiap hari saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tempat perlindunganmu. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa dapatkan perlindungan sejati. Saudara dapat sesuatu, amin? Saudara bisa melihat Mazmur 46 sekarang dengan perspektif yang lebih segar. Bagaimana kita melihat Mazmur 46 sebagai puisi, sebagai ungkapan nubuatan firman Tuhan, bahwa Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Mari kita berdoa.